Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan. Nah, yang dimaksud dengan gerak lurus berubah beraturan, efeknya yang akan kita atau sering kita amati adalah adanya perubahan kecepatan yang konstan. Kita simak sekilas tentang gerak lurus berubah beraturan dari video yang akan kita saksikan berikut ini. Oke, kita lihat sebuah mobil bergerak dari titik A ke titik B itu melalui contohnya ada 3 simpangan waktu. Waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga. Nah, di waktu kedua kita ukur atau saat kita lihat speedometer itu menunjukkan angka 30 km per jam. Apa maknanya? Nah, yang dimaksud dengan 30 km per jam ini adalah kelajuan rata-rata dari kendaraan tersebut. Apakah itu benar? Jika di satu titik dia menunjukkan 20 km pada titik pertama, titik kedua dia menunjukkan 30 km per jam, pada titik ketiga dia menunjukkan 50 km per jam. Apa maknanya? Nah, ternyata angka 30 km per jam itu menunjukkan kelajuan sesaat, yaitu kelajuan atau kecepatan pada titik benda itu diukur. Pada titik itu saja, dalam hal ini pada titik T2. Oke, jika dilihat dari sini, pada titik pertama dia memiliki T-nya 20 km per jam, T kedua 30 meter per jam, dan T ketiga itu 50 km per jam. Ternyata mobil ini mengalami pertambahan kelajuan atau pertambahan kecepatan. Dari titik 1 ke titik 2 itu mengalami pertambahan 10 km per jam. Sedangkan dari titik 2 ke 3 itu mengalami perubahan kelajuan 20 km per jam dari titik keduanya. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Itu adalah dikarenakan kendaraan ini mengalami percepatan atau perlajuan. Nah, tugas kalian berikutnya adalah coba cari fenomena yang berkaitan dengan percepatan atau perlajuan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian tolong analisis. Kalian bisa menggunakan software tracker untuk mempermudah kalian dalam menganalisis. Lalu kita akan bandingkan grafik serta persamaan matematis dari percepatan yang dialami oleh benda tersebut. Oke, sekian pengantar dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.
Saputra NPM 20330005. Yang kedua yaitu Andri Saputra dengan NPM 20333006. Yang ketiga yaitu Anggun Saputri dengan NPM 203300. A. Tujuan percobaan. Yang pertama, menentukan kelajuan benda pada kinematika gerak. Yang kedua, dapat menjelaskan karakteristik kinematika pada gerak lurus. B. Teori dasar. Ainiyah 2018 halaman 68 menyatakan bahwa gerak lurus berubah beraturan adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan berubah beraturan. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 3 syarat agar benda disebut gerak lurus berubah beraturan, yaitu benda bergerak pada lintasan lurus dan tidak berbelok, benda memiliki kecepatan berubah beraturan, benda memiliki kecepatan tetap. Alat dan bahan. Yang pertama ada mobil remote, yang kedua ada telepon genggam atau handphone, yang ketiga ada laptop atau notebook, yang keempat ada meteran, dan yang kelima tracker. Pembahasannya itu gerak mobil remote pada saat meluncur di atas lintasan lantai menunjukkan bahwa mobil remote ketika meluncur melakukan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Kenapa dikatakan GLBB dipercepat? Karena mobil remote tersebut memiliki kecepatan yang selalu bertambah beraturan ketika meluncur, sehingga mobil remote tersebut mengalami percepatan gerak yang dihasilkan. Maka dari itu, laju mobil remote tersebut dikatakan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat. Terlihat dari grafik di atas menunjukkan bahwa grafik kecepatan benda semakin besar sehingga benda dikatakan mengalami percepatan. Dapat dilihat dari gambar grafik, kecepatan lintasan mobil remote meningkat. Namun pada grafik, kecepatan lintasan mobil remote tidak membentuk garis atau masih ada titik atau mobil remote